Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi kelas 8 semester 1 yaitu mengenai himpunan. Nah, di sini apa sih tujuan kalian mempelajari pembelajaran pada pertemuan kali ini? Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini yaitu kalian diharapkan dapat membedakan mana sih yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Kemudian, kalian dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan. Dan yang terakhir, kalian dapat menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Pernahkah kalian berbelanja di swalayan atau di minimarket atau di supermarket? Coba kalian perhatikan barang-barang yang ada di sana. Barang-barang yang dijual itu biasanya disusun atau dihimpun sesuai dengan jenisnya. Nah, barang-barang yang dijual itu biasanya dihimpun sesuai dengan jenisnya. Misalkan kalian pergi ke supermarket, ingin membeli sabun. Tentunya kalian akan menuju ke rak bagian sabun. Nah, di rak tersebut itu isinya sabun semua dengan berbagai macam jenis sabun. Ada sabun cair, sabun batang, sabun antiseptik, dan tentunya dengan bervariasi jenis mereknya. Nah, di situ kalian bisa menemukan sabun yang kalian inginkan. Kemudian jika kalian ingin membeli minuman bersoda, tentunya kalian pergi menuju ke rak bagian minuman bersoda. Di situ kalian bisa menemukan jenis minuman soda yang kalian inginkan. Penghimpunan jenis barang ini dapat memudahkan pembeli dalam mencari dan memilih barang yang diinginkannya. Ini itu merupakan salah satu penerapan dari konsep himpunan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk mempelajari tentang himpunan, kalian juga harus ingat materi-materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya, yang tentunya berkaitan tentang himpunan. Salah satunya itu tentang materi bilangan. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali tentang macam-macam bilangan kepada kalian. Nah, di sini itu ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimulai dari 1. Ini itu disebut dengan bilangan bulat positif dan bisa juga disebut dengan bilangan asli. Kemudian, jika ada bilangan negatif dari 1 dan seterusnya, kalau ada tanda negatifnya berarti disebut dengan bilangan bulat negatif. Kemudian, coba kalian amati di sini ada 2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. Ini bisa dibagi oleh 2. Jadi, bilangan tersebut dinamakan sebagai bilangan genap. Kemudian, kalau ada bilangan genap itu, biasanya ada bilangan ganjil. Nah, di sini bilangan ganjil terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh 2. Kemudian ada bilangan prima. Kalian tahu nggak bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang faktor pembaginya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan prima itu dimulai dari 2. 2 itu hanya bisa dibagi oleh 2 dan 1. 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3 itu sendiri. Kemudian ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tadi di awal itu ada bilangan yang dimulai dari 1 dan semuanya positif. Dinamakan bilangan positif atau bilangan asli. Nah, di sini ada bilangan yang dimulai dari angka 0. Kalau bilangan dimulai dari angka 0 itu sama bilangan bulat positif itu dinamakan dengan bilangan cacah. Masih ingat kan tentunya kalian tentang macam-macam bilangan? Nah, kita lanjut ke materi.
Di sini Ibu akan memberikan contoh dari suatu himpunan. Coba kalian amati gambar yang ada pada layar di sini. Ada bebek, ada ayam, dan ada burung. Apakah bebek, ayam, dan burung itu memiliki ciri-ciri yang sama? Coba kita lihat ciri-ciri dari masing-masing hewan tersebut. Yang pertama, bebek. Nah, bebek itu memiliki ciri-ciri bertelur, berkaki dua, dan berbulu. Apakah ayam juga memiliki ciri-ciri yang ada di bebek? Kita lihat ya. Nah, ternyata ayam juga bertelur, berkaki dua, dan memiliki bulu. Kemudian coba kita lihat burung. Apakah sama seperti bebek dan ayam? Nah, ternyata burung itu juga memiliki ciri-ciri bertelur, berkaki dua, dan memiliki bulu. Jadi, ketika hewan tersebut itu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bertelur, berkaki dua, dan berbulu. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, ketiga hewan tersebut dapat dikatakan sebagai himpunan. Yaitu bisa dikatakan sebagai himpunan hewan bertelur, himpunan hewan berkaki dua, dan juga himpunan hewan berbulu. Di sini Ibu memiliki himpunan hewan mamalia yang terdiri dari sapi, kerbau, dan juga kucing. Mereka dikatakan himpunan karena mereka memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu antara lain beranak, bertulang belakang, dan memiliki kelenjar susu. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang mereka miliki, kesamaan ciri-ciri yang mereka miliki, dan mereka itu disebut dengan hewan mamalia, maka anggota dari himpunan hewan mamalia ini yaitu ada sapi, kerbau, dan juga kucing. Nah, kalau yang tadi contoh pertama itu kalian bisa mengetahui suatu himpunan. Nah, dari ini contoh yang himpunan hewan mamalia, kalian itu bisa menyebutkan anggota dari suatu himpunan. Kemudian di sini ada pensil, pulpen, dan Faber-Castell penghapus. Nah, ketiga benda tersebut itu apakah memiliki ciri-ciri atau fungsi yang sama? Ketiga benda tersebut itu memiliki ciri-ciri yang sama. Apa ciri-cirinya? Yaitu berfungsi sebagai alat tulis. Karena memiliki ciri-ciri yang sama, apakah ketiga benda tersebut itu bisa dikatakan sebagai himpunan? Nah, tentu saja ketiga benda tersebut itu ada pensil, pulpen, dan penghapus itu bisa dikatakan sebagai himpunan, yaitu himpunan alat tulis. Dan kemudian anggotanya apa saja? Sudah diketahui himpunan, kemudian kalian suruh menulis anggotanya, yaitu ada pulpen, pensil, dan penghapus. Jadi himpunan alat tulis yang pada gambar ini yaitu anggotanya ada pulpen, pensil, dan penghapus. Nah, di sini Ibu memiliki contoh yang bukan merupakan suatu himpunan. Baik, di sini di antara kalian, terutama yang perempuan, pasti kalian menyukai boyband Korea. Nah, di sini Ibu memiliki gambar wajah dari boyband Korea, yaitu ada yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Menurut kalian, dari ketiga gambar tersebut, mana sih yang paling ganteng? Menurut kalian, mana yang paling ganteng dari personil boyband Korea yang ada di layar? Ibu yakin jawaban pendapat kalian itu berbeda-beda. Ada yang menyukai nomor 1, ada yang menyukai nomor 2, ada yang menyukai nomor 3. Kalau menurut Ibu, yang paling ganteng itu yang nomor 1. Tapi tidak tahu menurut kalian. Mungkin berbeda. Nah, kenapa kumpulan 3
orang ganteng ini tidak bisa didefinisikan sebagai himpunan karena dalam contoh lelaki ganteng ini orang bisa berbeda-beda. Misalnya itu ibu tidak setuju kalau gambar tersebut dinyatakan dengan himpunan laki-laki ganteng karena menurut ibu yang cantik hanyalah yang tengah. Maka dari itu gambar tersebut tidak bisa dinyatakan dengan himpunan. Karena ganteng itu relatif, pendapat orang bisa berbeda-beda. Tadi kan ibu sudah memberikan contoh himpunan dan contoh yang bukan himpunan. Tentunya kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri apa sih yang disebut dengan himpunan dan mana sih yang bukan himpunan. Nah, dari contoh dan bukan contoh yang telah kita sebutkan sebelumnya, kita dapat mendefinisikan suatu himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Terdefinisi jelasnya itu gimana? Tadi kan pada contoh yang himpunan hewan mamalia. Himpunan hewan mamalia itu kan terdefinisi dengan jelas. Mereka tergolong mamalia yang memiliki ciri-ciri yang sama. Mereka beranak, mereka memiliki kelenjar susu, mereka bertulang belakang. Jadi hewan mamalia itu memiliki definisi yang jelas. Jadi mereka itu bisa dikatakan sebagai suatu himpunan. Sedangkan kenapa lelaki ganteng, wanita cantik bukan suatu himpunan? Nah, mereka itu tidak termasuk himpunan karena hal-hal yang tidak terdefinisi dengan jelas. Karena tidak ada tolak ukurnya. Sehingga pendapat setiap orang akan berbeda-beda. Maka dari itu kita tidak bisa menyatakan dengan himpunan. Oke, kita lanjut ke lambang suatu himpunan. Yang pertama itu, untuk nama himpunan itu menggunakan huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Untuk nama himpunan kalian bisa bebas menggunakan huruf kapital apa aja. Dari A sampai Z kalian boleh menggunakan. Asalkan menulisnya dengan huruf kapital. Kemudian, untuk penulisan anggota-anggota himpunan itu dibatasi dengan kurung kurawal. Kurung kurawal di depan dan di akhir. Kemudian, yang ketiga itu untuk memisahkan anggota yang satu dengan yang lainnya itu digunakan tanda koma. Jadi untuk memisahkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan yang kedua itu menggunakan tanda koma. Nah, contohnya ini. Misalkan A adalah hewan mamalia dan anggota-anggotanya itu sapi, kanguru, dan kucing. Maka dapat dituliskan A menggunakan huruf kapital, kemudian sama dengan, kemudian anggota-anggota himpunannya itu dibatasi oleh kurung kurawal. Nah, diawali dengan kurung kurawal, kemudian kita baru menuliskan anggotanya. Yang pertama ada sapi. Nah, untuk memisahkan antara anggota satu dengan anggota dua, kita menggunakan tanda koma. Sapi, kanguru, kucing, tentunya diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, kemudian kita ada penyajian suatu himpunan. Kita memiliki cara untuk menuliskan suatu himpunan, yaitu yang pertama dengan menyatakan dengan kata-kata. Dan yang kedua juga dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk kali ini kita akan membahas yang menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata dan menyatakan suatu himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Untuk yang dengan notasi pembentuk himpunan kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang pertama yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata. Himpunan dapat dideskripsikan dengan kata-kata atau anggota dalam himpunan tersebut. Misalnya, A adalah himpunan hewan berkaki dua. Maka dapat dituliskan
A sama dengan kurung kurawal binatang berkaki 2 dengan kata-kata. Kemudian bisa juga A itu himpunan kurung kurawal hewan berkaki 2. Jadi menyatakan himpunan dengan kata-kata itu belum menyebutkan anggotanya. Jadi di antara kurung kurawal ini kita menuliskan secara umum, yaitu hewan berkaki 2. Kemudian contoh yang lain adalah K adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Untuk menyatakan dengan kata-kata K sama dengan kurung kurawal bilangan prima kurang dari 10. Jadi kita hanya dalam penulisannya itu tinggal dibatasi kurung kurawal dan penamaan himpunannya itu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama, ini masih menggunakan kata-kata. Maka kita akan ubah dengan mendaftar anggota-anggotanya. T, himpunan nama bulan pada tahun Masehi yang diakhiri dengan huruf I. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, maka kita tuliskan tetap kita nama himpunan ini dengan T sama dengan kurung kurawal anggotanya apa aja dari nama bulan pada tahun Masehi yang diakhiri dengan huruf I. Sebutkan ada Januari, Februari, Mei, Juni, Juli dan diakhiri dengan kurung kurawal. Tetap komanya jangan lupa ya untuk pembatas antara anggota satu dengan anggota yang kedua. Yang kedua, N. N adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Anggotanya apa aja bilangan ganjil yang kurang dari 10? Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, maka dengan mendaftar anggota-anggotanya bisa dituliskan seperti ini. N sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. Ditutup dengan kurung kurawal lagi. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, mari kita berlatih bersama-sama. Di sini, Ibu memiliki soal. Di antara kelompok atau kumpulan berikut, tentukan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Berikan alasan yang mendukung. Yang A, kumpulan buah yang berbiji. Termasuk himpunan atau bukan? Kumpulan buah yang berbiji tentunya suatu himpunan, karena buah yang berbiji itu terdefinisi dengan jelas, buah yang ada bijinya. Kemudian yang B, kumpulan boneka yang lucu. Ternyata kumpulan boneka yang lucu itu bukan merupakan suatu himpunan, karena tidak ada tolak ukur lucunya itu seperti apa. Tidak terdefinisi dengan jelas. Menurut Ibu lucu, mungkin menurut kalian tidak lucu, biasa saja. Jadi kumpulan boneka yang lucu itu bukan termasuk himpunan. Kumpulan orang pintar. Nah, kumpulan orang pintar ini bukan juga sebuah himpunan. Karena pintar itu tidak bisa dikategorikan hanya misal dengan nilai rapor saja. Pintar itu bermacam-macam, bisa pintar dalam hal olahraga, pintar dalam melukis, pintar dalam seni tari. Jadi tidak ada tolak ukur bisa dikatakan pintar itu yang seperti apa. Tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi kumpulan orang pintar itu bukan merupakan suatu himpunan. Kemudian kelompok negara-negara di Asia Tenggara. Ini jelas merupakan suatu himpunan karena terdefinisi dengan jelas, yaitu negara yang berada di Asia Tenggara. Jadi kelompok negara-negara di Asia Tenggara itu merupakan suatu himpunan. Nah, mari kita berlatih juga ada nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata atau mendaftar anggota-anggotanya. Nah, W adalah kumpulan 5 huruf terakhir dalam abjad. Coba yang pertama itu dinyatakan dengan
menggunakan kata-kata. Berarti W, kita misalkan nama himpunannya adalah W, kemudian sama dengan kita tuliskan dalam kurung kurawal 5 huruf terakhir dalam abjad. Kemudian dengan mendaftar anggota-anggotanya. Dengan mendaftar anggota-anggotanya berarti 5 huruf terakhir dalam abjad itu apa aja? Ada V, W, X, Y, dan Z. Jadi dengan menyebutkan anggota-anggota dari 5 huruf terakhir dalam abjad itu ada V, W, X, Y, Z. Tidak lupa tanda komanya untuk memisahkan anggota satu dengan anggota yang lain. Ya, sekian penjelasan dari Ibu pada pertemuan kali ini tentang himpunan. Semoga kalian paham, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.